Mulai. Ngapain aku, Mak? Bro. Udah mulai belum? Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan sehat selalu bagi kita semua. Buat yang baru pertama kali gabung, saya berikan sedikit informasi tentang kebiasaan baru kami sebagai alumni FISIP Komunikasi Undip Angkatan 98, yaitu Cahkom 98 Berbagi. Di dalam kegiatan ini kami ingin berbagi ilmu dan pengalaman baik semasa di bangku kuliah maupun di dunia kerja. Kegiatan Cahkom Berbagi ini sudah masuk pada batch yang ke-9. Seperti yang telah teman-teman lihat di IG Cahkom 98 atau medsos lainnya, malam ini kita akan lebih banyak melakukan diskusi interaktif tentang dunia fotografi. Tokoh utama yang akan dikupas habis ilmu dan pengalamannya adalah teman kami yang bernama Jose Riyandi. Kalau kalian anak FISIP Komunikasi Undip pasti kenal sama yang namanya Jose. Jose ini Berapa, Bu? sangat terkenal di lintas angkatan, dari angkatan yang paling senior sampai dedek-dedek junior yang saya pun kadang nggak kenal sama mereka karena beda angkatannya udah jauh. Jose ini punya ikonnya itu botak, selalu pakai baju hitam, terus dirangkap baju lurik, bener nggak? Terus satu lagi yang saya ingat dari Jose, nggak tahu kalau sampai sekarang dia masih vegetarian nggak ya? Karena saya ingat banget kalau Jose ini vegetarian karena dulu kita kan punya kebiasaan buka puasa bersama sama tarawih di rumah teman-teman yang asli Semarang, termasuk di rumah orang tua saya. Dan ibu saya itu selalu membuatkan satu menu buka puasa bersama itu vegetarian untuk Jose. Kemudian ini sekilas sedikit latar belakang tentang Jose. Jadi teman kita ini sejak kuliah kita udah biasa lihat dia nenteng-nenteng kamera. Jose asli dari Medan yang keterima UMPTN di FISIP Komunikasi Undip Semarang. Jose sekarang berkarya sebagai official fotografer grup musik jazz Nonaria dan tim dokumentasi pentas Forum Budaya Indonesia kita. Sebelumnya Jose pernah jadi kontributor untuk majalah Rolling Stone dan Trax Magazine. Teman-teman bisa lihat hasil karya jepretan Jose di IG @extrajose_. Dan kalau dilihat dari hasil jepretannya Jose, kita pasti udah nggak ngeraguin lagi skillnya Jose di bidang fotografi. Jose ini terkenal dengan spesialisasi stage fotografi. Dia biasanya suka ambil foto dari belakang panggung, depan, atas. Kemudian dia juga skillnya di tata cahaya, kecepatan gerak, itu juga perlu kita acungi jempol. Nah, malam ini Jose akan berbagi ilmu, tips, dan trik tentang dunia fotografi, terutama stage fotografi yang dia geluti saat ini. Ini mau di-share foto contoh hasil karya Jose sekarang atau nanti ya, Mbak Sugi? Nanti aja. Nanti aja, oke. Berarti untuk mengawali diskusi malam ini, saya ada 6 pertanyaan untuk Jose untuk sebagai awal diskusi. Jadi yang pertama pertanyaannya, apa yang membuat kamu tertarik dulu masuk FISIP Komunikasi dan di Undip? Kemudian, sejak kapan tertarik sama dunia fotografi? Yang pertanyaan ketiga, kenapa kamu mendalami teknik stage fotografi? Kemudian pertanyaan keempat, manfaat kuliah di ilmu komunikasi apa dengan profesi kamu sekarang?
Pertanyaan kelima, setelah kuliah di Fisip Komunikasi Undip, apa kamu pernah mengambil kursus tentang fotografi? Dan pertanyaan yang terakhir, tips dan trik menjadi fotografer yang handal, terutama stage photography. Monggo Jose bisa dijawab pertanyaannya dari saya itu sebagai bahan diskusi awal, nanti bisa mengalir diskusinya dari teman-teman yang ada di forum, mungkin lewat inbox chat, atau kalau kita masih ada sisa waktu juga bisa interaktif secara langsung. Waktunya sekitar 35 menit. Nanti ada timernya dari admin. Silakan. Oke. Baik. Ada ya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat malam semuanya. Kenapa milih komunikasi? Sebenarnya dulu simpel sih, alasannya cuma satu aja. Dulu sih mikirnya ini, aku kan kebetulan dulu masuk ke SMA milihnya IPS. Jadi sebenarnya kenapa memilih komunikasi dulu, pemikiran naifnya sih adalah menghindari hitung-hitungan. Dan ternyata ketika masuk komunikasi menjalani kuliah ternyata ada juga hitungan mata kuliah hitung-hitungan, yaitu statistik. Jadi mau nggak mau ya, tapi untungnya sih statistik cuma 1 semester walaupun ulang beberapa kali. Itu terus kenapa mulai kapan foto ya? Kalau motret sih udah seneng dari SMA sebenarnya, tapi waktu itu cuma foto iseng-iseng aja, dulu masih pakai film kan ya, jadi ya pengen aja sih mau motret pas kegiatan ngapain, terutama pas lagi sama teman-teman SMA ada kegiatan ya foto-foto, itu pun ya foto ala kadarnya. Terus waktu mulai kuliah tahun 98 itu aku sempat ikutan ini basic training Prisma. Waktu itu barengan angkatannya sama Pras, Tomo, Chandra. Cuma mereka bertiga memilih untuk konsentrasi di sana, sedangkan aku ya cuma ya udah habis ikut basic training ya udah nggak ikutan lagi. Habis itu ya mulai bener-bener akhirnya beneran motret itu tahun 2002. Waktu itu magang di ada sebuah majalah yang sekarang udah tutup, namanya News Musik di Jakarta selama 3 bulan. Nah, di situ sebenarnya sih awalnya cuma motret, tapi sama pembimbing atau mentor yang sering aku ikuti di sana bilang, Yose, kamu kalau bisa jangan cuma motret doang pokoknya jangan cuma motret doang, kalau bisa kamu harus bisa nulis juga, karena setidaknya, dan itu benar-benar ya bisa kurasain sekarang sih, kepake dua-duanya. Maksudnya ketika ya simpelnya aja sebenarnya nulis caption aja sih, karena ya kalau aku lihat beberapa temen di ini sih kebanyakan memang kesulitan mereka adalah untuk menulis caption. Gitu. Apa lagi ya pertanyaannya? Oh, kenapa mau menekuni foto panggung ya? Sebenarnya nggak sengaja sih sebenarnya. Kalau aku pribadi sebenarnya menyukai hiburan, menyukai musik, film, tari, teater segala macam. Cuma waktu magang tahun 2002 itu konsentrasinya di hiburan, di musik terutama. Jadi memang dari 2002 itu emang udah motretnya musik terus. Jadi ya saya senang aja sih motret musik karena emang teman juga kayaknya. Jadi ketika pertama kali motret musik waktu magang itu, ketika ketemu dengan penyanyi-penyanyi atau band idola itu ya yang pertama dihadapi adalah Stasnak. Jadi wah, ini orang-orang yang selama ini aku lihat di TV, di koran, di majalah ada di depan, jadi kelihatan kesannya Stasnak gitu. Jadi itulah. Pertamanya sih aku motretnya cuma musik doang, tapi setelah beberapa tahun agak di fast forward ya, jadi tahun 2011 akhirnya kerja secara profesional sebagai wartawan.
Nah, di situ mau nggak mau sebagai juru foto harus bisa semuanya. Jadi ketika waktu itu kerja di sebuah perusahaan, aku tuh motret semua, olahraga, motret makanan, motret fashion, motret apalagi ya. Kebetulan tempat yang aku kerja itu spesialisasinya hiburan, jadi semua umum kayak gitu. Jadi mau nggak mau harus semua bisa, walaupun emang aku akui selain musik itu emang motret yang lain itu aku ala kadarnya, maksudnya tidak se-expert orang-orang yang emang konsentrasinya di situ. Seperti itu. Kemudian baru sekitar 2 atau 3 tahun kemudian baru konsentrasinya di tari, teater, dan apa lagi? Semua bidang seni itu sebenarnya aku foto itu seperti itu. Dan ulang dong pertanyaannya lain, atau atau mau dipotong ada pertanyaan? Enggak, maksudnya gini, nggak mesti aku jelasin semua, tapi kalau emang Rani ada yang pengen ditanyain boleh, Rani. Maksudnya biar nggak aku. Jadi ada. Ya. Jadi tadi kan udah jawab pertanyaan 1 sampai 3 ya, yang kenapa masuk FISIP, terus sejak kapan tertarik sama fotografi, terus kemudian kenapa kamu fokus di teknik stage fotografi. Nah sekarang yang pertanyaan yang paling penting nih, ada manfaatnya nggak sih dulu kuliah di ilmu komunikasi dengan profesimu sekarang? Jelas ada sih, jelas ada, selalu ada. Maksudnya sedikit banyak pasti kepake ilmunya. Ya minimal cara kita negosiasi dengan orang, dengan klien, dengan orang-orang yang kita hadapi. Kemudian juga bagaimana menulis caption, kemudian juga bagaimana kita berinteraksi, kemudian yang kita dulu sebut dengan apa yang kita pelajari dengan namanya analisis wacana, analisis semiotika segala macam, itu kalau buat aku sih lumayan kepake, karena ketika aku motret itu aku sih berusaha untuk itu namanya bahasa gambar ya, jadi berusaha mengambil bahasa gambar yang ada beberapa foto yang kadang cuma aku sendiri mungkin yang ngerti, tapi dalam artian yang ini maksudku tuh fotonya kayak gini, kira-kira orang menerjemahkan seperti apa. Ya, terus setelah lulus dari FISIP, kamu pernah ngambil apa sih, short course atau kursus tentang fotografi nggak sih? Selain di luar magang dulu? Enggak, kebetulan kalau motret ini kebanyakan memang langsung di lapangan doang sih. Jadi ya berbagai macam trik-trik yang selama ini aku pakai yang kalau teman-teman lihat di Instagram itu emang sambil jalan. Jadi kebanyakan trik-trik itu emang dipakai didapat di lapangan. Jadi kalau misalnya kadang aku misalnya udah mentok, kayak misalnya foto bersih itu dalam artian foto-foto yang benar terang, jelas segala macam. Akhirnya jadi sering kali ketika motret suatu tugas atau motret itu kadang aku pokoknya yang penting foto aman dulu. Foto aman itu bersih, dalam artian bersih, semua bisa nerima konsep foto itu. Kemudian baru aku eksperimen biar fotonya setidaknya nggak monoton, jadi bisa agak sedikit variatif. Bisa dilihat di foto-fotonya kali ya, Bu Sugi. Oke, jadi supaya mengasah skill dalam fotografi itu berarti harus latihan ya, sering praktis ya, dan harus bisa di semua tema dan semua dirimu kan nggak hanya cuma awalnya kan nggak di stage fotografi kan, harus bisa ngambil foto tentang olahraga, dunia hiburan dan lain-lain. Terus selain itu ada tips and trick lainnya nggak supaya sukses di dunia fotografi dan jadi fotografer yang handal? Kalau itu sebenarnya aku nggak bisa bilang tips, karena tiap orang pasti punya tips yang beda-beda. Tapi kalau aku sih bilangnya sih ya belajar aja terus. Maksudnya jangan berhenti, jangan mentok. Dalam artian ya
zaman sekarang kan motret itu nggak dibatasi 36 dan bonus ya. Kalau 36 dan bonus itu mungkin kita semua udah paham maksudnya apa. Itu jadi raw film. Jadi kalau sekarang kan bisa tergantung, bisa sekali motret itu kita bisa beratus-ratus. Jadi ya udah potret aja sebanyak-banyaknya, pasti ujung-ujungnya pasti insya Allah kalau emang ini kita akan ketemu kok mau foto kita akan seperti apa maunya gitu sih. Oke, mungkin sebelum kita buka forum diskusi pertanyaan dari peserta yang join Zoom malam ini, mungkin Mbak Sugi apa Bu Sugi ya aku manggilnya ya. Sugi, Mami Sugi, bisa minta tolong di-share screen untuk hasil karyanya Abang Jose. Ini peragaan busana. Bentar, dinaikin dulu ya. Bisa sambil ini lumayan udah bikin buku. Dijual nggak tuh bukunya? Dulu sih tak jual, jadi ini pada bukunya ini. Jadi kenapa aku bikin buku ini, karena fileku kan udah banyak banget ya, udah ada berapa tera gitu ya, berapa giga. Jadi daripada cuma jadi fosil, foto-fotonya ya aku coba. Dan ini khusus balet sih ya, karena aku mikirnya balet itu kan aku baru ya hitungannya, motretnya paling sekitar 2 tahunan. Jadi aku coba milih foto-foto balet yang aku sih. Oke, Mami Sugi gimana? Udah berhasil kah? Bisa di-share? Ya. Udah kelihatan? Mau sambil tak ceritain atau gimana nih? Iya, Mami, sambil ceritain dulu ya. Tapi belum full screen. Ini udah? Udah. Ya. Monggo silakan Jose. Ya. Oke, jadi kalau ini Mas Didi Nitowo, jadi ini foto lagi persiapan dia di belakang. Jadi salah satu hal yang paling aku suka adalah, yang paling aku pengen itu adalah memotret orang-orang yang sedang persiapan di belakang panggung. Jadi di situ kita bisa ketahuan emosi mereka, gugup segala macam, gugup. Jadi seperti itu. Jadi ya kayak gitu juga. Next. Ini 2 foto ini, yang satu almarhum Glenn Fredly dan yang paling bawah itu adalah Tohpati. Lanjut. Nah, ini yang aku bilang eksperimen, yang foto sebelah kanan itu aku pakai efek jadi biar nggak kelihatan monoton. Yang bawah itu Andin, juga foto aku gabungkan tiga ekspresinya jadi kedapet, jadi biar bercerita aja sih. Next. Nah, ini di dalam fotografi panggung itu ada satu namanya, salah satu yang paling menempel itu adalah namanya keberuntungan. Keberuntungan dalam artian, tapi kayak misalnya yang foto yang berwarna yang paling atas, yang ada konfeti, ini kameranya aku taruh di belakang pemain, aku pakai remote dari jauh. Jadi ini sebenarnya konfetinya ke depan panggung, jadi ke arah penonton. Tapi entah kenapa kebetulan waktu itu kayaknya alam semesta mendukung. Anginnya meniup konfetinya ke arah panggung. Jadi dapat momen seperti ini. Jadi benar-benar ini nggak bisa ditebak. Antisipasi segala macam, ini emang nggak bisa ditebak. Aku juga nggak nyangka bakal dapat foto seperti ini. Kemudian foto yang di sebelahnya itu, kalau teman-teman lihat itu ada point of interest-nya adalah satu orang cowok yang pakai kostum Hanoman di antara orang-orang berbaju metal, baju hitam. Ini
sebenarnya orang ini lagi ada di konser festival musik rock, musik metal. Jadi kebetulan aku bisa dapat momen itu. Yang bawah itu momen musik underground dan segala macam ekspresinya. Next. Ini juga sama, ini ekspresi penonton. Jadi kalau yang atas itu atas kiri, atas kanan, atas kiri itu cewek-cewek sedang headbanging, itu kebetulan dibatasin pagar. Di sebelahnya itu tidak dibatasi pagar sama sekali, jadi membaur sama penonton. Jadi mau nggak mau, ketendang, kesikut, itu dari risiko. Yang bawah juga, tapi itu dibatasin penonton, tapi aku sempat beberapa kali membantu penonton biar nggak terjun ke arah panggung. Next, Pak. Nah, ini persiapan di belakang panggung atau ini kayak misalnya yang sebelah kiri berwarna itu anak-anak kecil sedang menunggu giliran untuk tempat untuk menunggu giliran. Yang sebelahnya sedang pemanasan. Yang paling atas itu kenapa aku ambil soalnya momennya bagus. Ada yang lagi pemanasan balet, terus di depan itu ada yang lagi ngobrol, lagi makan, terus ada tumpukan piring kotor. Jadi emang harus jeli sih melihat suasana seperti itu. Yang paling bawah itu lagi pemanasan. Next. Nah, ini beberapa gerakan balet khasnya. Jadi ini kalau menurutku dan menurut orang umum, ini sebenarnya menarik sekali. Tapi aku pernah nanya sama orang baletnya sendiri, katanya ini gerakannya ternyata masih salah. Jadi momen balet itu kalau boleh dilihat, kita bandingin ya. Misalnya yang ini, yang baju merah sama yang ini. Kelihatan nggak ya? Ini kelihatan nggak? Nah, kelihatan ya? Oke. Ini sebenarnya gerakan yang ada cukup sempurna sebenarnya, tapi ternyata ya begitu. Ternyata menurut orang yang balet beneran, pembalet, ini ternyata ada yang masih salah gerakannya. Jadi itulah kenapa kita harus terus-menerus belajar, karena ya gitu, karena ternyata emang nggak bisa berhenti belajar kayak gitu. Next. Ini pementasan teater. Ini pementasan dua teater yang berbeda, yang satu perempuan Khairil, yang satu apa ya lagi ya, Pak. Ini kebetulan aku ikut dari mereka persiapan latihan segala macam, jadi bisa, dan mereka pentasnya beberapa hari, jadi bisa tahu blockingan yang pas. Gitu. Next. Ya, ini juga sama tari, dan yang paling bawah itu mereka lagi latihan, dan kebetulan aku bisa dapat. Sip, next. Nah, ini aku eksperimen. Yang atas, dua atas itu eksperimen karena biar nggak monoton aja sih, biar apa ya, biar ada variasinya. Yang bawah itu pentas wayang orang. Dan wayang orang ini kebetulan aku juga baru-baru ini sih, maksudnya ya baru-baru ini aku moto wayang orang. Jadi sebenarnya agak menyesal juga waktu itu memikir kenapa selama aku di Semarang nggak pernah moto di TBRS. Itu salah satu penyesalan yang. Ini pertanyaan Tom boleh dijawab nggak? Bentar aja Tom, lagi direkam soalnya. Next. Nah, ini juga wayang orang. Yang di atas itu wayang Tafib sama Sujiwo Tejo. Yang bawah wayang orang. Next. Nah, ini fashion show. Sebenarnya ini fashion show. Jadi kebetulan sebenarnya tujuan utamaku ke acara ini bukan motret fashion show-nya, tapi
pengen motret waktu itu ada Didi Towo, ada Endah Laras sama Wajinah jadi salah satu pengisi acara di fashion show ini. Jadi aku pengen ngambil, tapi ya udah sekalian ngambil. Makanya ngambilnya juga ngasal-ngasal kayak gini, nggak konsentrasi di bajunya kayak gitu. Next. Habis ya? Sip. Selesai. Jadi emang kalau foto panggung itu kenapa temanya nggak asik ya? Kenapa judulnya moto itu nggak asik? Karena ya itu harus meluangkan waktu untuk, kalau emang bisa emang harus meluangkan waktu untuk meluangkan waktu untuk melihat latihannya, untuk melihat bookingnya, atau kalau untuk musik terutama banyak di YouTube referensi-referensi. Jadi misalnya kalau musik itu biasanya ada kebiasaan-kebiasaan dari musisi yang sering dilakukan ulang di atas panggung. Kayak misalnya Arman Maulana. Arman Maulana mungkin teman-teman kalau mungkin nggak sadar, tapi sebenarnya Arman Maulana itu salah satu yang sering dilakukannya berulang-ulang adalah begini. Dia sering melempar mic. Itu salah satu kebiasaan dari Arman Maulana. Kayak gitu. Itu bisa kita dapat kalau kita misalnya sering, kita lihat aja di YouTube, referensi sekarang banyak, jadi bisa dilihat. Oke. Oke, jadi ini ada pertanyaan yang mau live langsung tanya sama Jose atau gimana, Mami Sugi, biar lebih hidup? Kalau saranku sih kalau ada yang mau tanya sama Jose bisa langsung aja supaya interaktif. Ya, langsung aja silahkan. Oke. Buat teman-teman yang mau tanya sama Jose bisa di-unmute mic-nya. Monggo silakan. Kalau ada pertanyaan, siapa? Mbak Rani, ini Santi. Iya. Mbak, itu di chat ada pertanyaan dari Mbak Maya, mohon dibantu disampaikan ya. Yang mana ya? Ada. Di Maya. Atas ya, udah di atas ya? Bawah. Masih paling bawah. Oh, motret penonton panggung musik tadi pakai lensa berapa milimeter, Mas? Macam-macam. Ada yang sering aku pakai itu 70-200, terus juga kadang bisa pakai 50, ada pakai 16-35, ada juga lensa fisheye. Aku pakai lensa ini tergantung kondisi atau di mana kita berada. Jadi itulah fungsinya, kita harus mengenal situasi dan kondisi lapangan. Kira-kira gambarnya seperti apa di lapangan, kita posisinya di mana, apakah di penonton atau ada tempat khusus buat fotografer yang memungkinkan titik khusus tertentu. Gitu. Jadi emang makanya kadang beberapa kali aku ya kayak tadi aku ceritain harus motret di antara penonton. Ya emang harus siap segala macam lensa, tapi emang harus kita lihat kondisi di lapangan juga. Begitu. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Primi tadi tanya, pernah foto panggung sholawat atau semacam gitu nggak? Aku mau ngasih distingsi buat mahasiswaku. Dulu aku pernah moto ini, siapa? Penyanyi keluar yang lagu-lagunya Islami itu siapa? Lupa. Debu itu, Debu. Yang Insya Allah. Oh, Maherzen. Ya, Maherzen pernah moto dulu, terus juga apa lagi ya? Ada bedanya nggak? Sorry Rani, langsung nyaut aku. Gimana, Prim? Nggak apa-apa, biar lebih hidup diskusinya. Kalau misalnya itu langsung tanya aja Primi, nggak apa-apa. Iya, ada bedanya nggak di moto panggung yang bebas gitu ya? Kalau aku bilang panggung-panggung yang tadi itu bebas gitu, dibandingkan dengan panggung yang religius gitu, yang mungkin ada aturannya. Kalau untuk aturan sih sebenarnya semuanya hampir sama ya. Tapi kalau misalnya panggung-panggung besar gitu, ya sebenarnya sih
sebenarnya prinsipnya kalau motret segala macam itu sama aja sih. Cuma kalau ada beberapa aturan-aturan tertentu yang dari promotor biasanya, penyelenggara acara. Kalau misalnya konser internasional, kebanyakan itu 3 lagu. 3 lagu pertama atau 3 lagu berapa, itu setelah itu harus keluar. Ada juga yang membebaskan sampai dari awal sampai kelar. Kalau konser religi, kalau Mahir Zain kemarin itu kayaknya kalau nggak salah sih dibebasin sih. Jadi kayak gitu. Itu Prim. Oke, Dik bikin pameran virtual gitu buat foto-fotomu. Belum ketemu konsepnya sih. sebenarnya sih pengen kalau misalnya melihat dari kalau hitung dari 20 tahun 2002 aku mulai, sebenarnya sih kepikiran pengen bikin 20 tahun berkarya. Tapi 2 tahun lagi. Sepertinya pengennya sih, cuma sayangnya ada beberapa file foto yang hilang. Gitu. Sama juga ya 20 tahun berkarya ya, tumpengan ini. Ya insya Allah pengennya sih begitu, cuma ya kita nggak tahu ya kondisinya. Apakah kita bisa melewati 2020 ini dengan selamat, nggak tahu juga. Insya Allah lah. Kalau aku banyak pertanyaan tapi silakan yang lain dulu, monggo. Nggak apa-apa, kalau masih belum ada yang tanya lagi, Primi bisa ngelanjut. Terus tadi kayaknya Tomo ada yang mau ditanyain, tapi jangan pertanyaan yang di chat ya Tom. Yang lainnya aja Tomo. Tadi Mas Eko juga ada yang mau nanya. Dok, lo nanya aja, Dok. Boleh ya? Ya. Oke. Mas Eko duluan. Oke. Malam Bang Yose. Bang Yose, Halo, biasa pertama kan tentu kalau fotografer stage act itu kan pasti Halo? Nggak kedengeran? Dok. Makanya putus. Kayaknya keputus deh. Ya, putus. Ulangin, Dok. Putus. Dok? Jaringannya Eko tuh. Jaringannya Eko itu. Atau mungkin dibacain aja itu chatnya Eko tuh. Yang di chat ada tuh, Rani. Yang mana ya? Aduh, scroll ke atas ya. Lihat. Scroll ke Ntar atas. aja kalau udah nyambung lagi baru dijawab. Sekarang aku aja yang tanya dulu kalau gitu. Oh ya. Monggo Tom. Oke. Bang Yose, apa selama 20 tahun berkarya ini, apa momen yang paling berkesan saat mengerjakan fotografi? Tugas fotografinya. Kemudian dari momen itu pasti ada satu gambar yang pasti tetap disimpan gitu. Apakah pasti ada gambarnya? Kalau boleh berkenan, boleh di-share. Itu aja. Cukup. Thank you. Kalau momen paling berkesan, salah satu yang paling aku ingat adalah tahun 2012 atau 2013 ya. Waktu itu ada motret namanya event festival Bandung Berisik. Jadi motret itu ke dalam kondisi habis hujan dan sempat hujan juga. Itu ada 3 panggung. Kalau mau menuju ke panggung yang utama itu harus motretnya di lumpur yang sedalam hampir sedengkul. Terus apalagi sebenarnya banyak, cuma agak lupa, bingung. Apa ya? Apalagi ya? Mungkin banyak banget cuma lupa. Kalau untuk fotonya sih aku nggak bisa nge-share sekarang ya. Tapi sih mungkin ini bisa jadi salah satu yang paling aku kenang sih. Ini foto Septa Dwi Cahyo. Septa Dwi Cahyo kalau buat mungkin teman-teman pada tahu, kalau mungkin ya kan teman-teman yang nggak tahu, Septa Dwi Cahyo ini adalah salah satu pantomim senior di Indonesia. Jadi tahun lalu itu dia sempat mengadakan pentas berapa puluh tahun dia berkarya gitu. Dan kemudian aku dapat akses langsung dari Mas Septa Dwi Cahyo untuk memotret. Aku minta izin ke dia motret. Dan aku
nyetak foto ini, nyetak buku ini, terus aku kasih juga ke Mas Septian. Ini mungkin salah satu yang cukup berkesan juga sih, Tom. Ini pentas dia 3 hari dengan judul yang sama terus. Ini adalah salah satu orang yang pengen aku foto. Selain ini ada namanya satu lagi pantomimer senior namanya Jemaah Supardi dari Jogja yang aku belum kesampaian ke motret. Yo Jogja itu nggone Fajar Jogja. Iya, belum kesampaian sampai sekarang, pengen banget motret dia. Oke, ini Eko Prasetyo udah connect lagi belum? Kalau belum, Tommy. Tadi kan Tommy mau tanya. Bukan, aku nggak nanya, tadi ngasih kesempatan ke Eko aja. Oh, Sudah gitu. itu, Eko. Ini Eko udah ada lagi belum? Ya, Ya. boleh ya. Sorry tadi ada gangguan sinyal. Intinya waktu jadi fotografer panggung itu koneksinya kemana sih? Apakah memang kita apply langsung ke misalnya ke IO-nya atau penyelenggaranya, atau kemudian biasanya kita diajak, mostly-nya seperti apa? Apakah kemudian ada grouping fotografer panggung terus kemudian kita bisa ikut, atau kemudian ada apa hanya orang-orang tertentu saja? Sepemahaman saya kan kalau artis panggung internasional kan nggak sembarangan orang bisa masuk. Nah kayak gitu tentu kan Mas Yose gimana sih awalnya? Kalau untuk konser-konser internasional, kebanyakan dari IO atau promotor itu adalah mereka menghubungi salah satu meng-hire fotografer profesional untuk bekerja dengan mereka. Kayak gitu. Kalau aku sendiri selama ini emang kebanyakan aku inisiatif atau mengajukan diri, menjual diri ke mereka. Ini hasil karyaku. Maksudnya boleh nggak motret segala macam kayak gitu. Kebanyakan sih emang beberapa kali aku cuma dapat akses doang. Maksudnya tidak dipungut biaya ya, maksudnya tidak dibayar sama sekali, tapi aku dapat akses untuk memotret. Apalagi kalau itu kebetulan event yang orang-orang yang pas itu adalah orang yang aku sukai, maksudnya dalam arti karyanya ya. Kayak gitu. Kalau komunitas sih banyak sih sekarang ya. Ya sebenarnya sih pintar-pintarnya kita ini sih untuk apa namanya kehilangan kan ya, pintar-pintarnya kita ini berhubungan dengan banyak komunitas, dengan orang-orang, berinteraksi. Zaman sekarang gampang kok, tinggal kita tag di Instagram, di media sosial, atau mengajukan diri. Banyak kok teman-temanku yang langsung mengajukan diri ke penyanyi atau band yang kemudian sekarang dari awal sampai sekarang mereka ikuti dari awal kayak gitu. Tinggal kita hanya pintar-pintar aja menjual diri kayak gitu sih. Gimana Mas Eko? Udah masih ada pertanyaan lagi? Apa sudah cukup puas dengan jawaban Jose? Lanjut ke yang teman yang lain dulu aja. Nanti Oke, saya... siap. Ini ada pertanyaan dari Nurul. Apa beda skill yang dibutuhkan untuk fotografer panggung dengan jenis lain? Sama aja atau ada bedanya? Setelah pertanyaan dari Nurul, nanti Adit mau tanya secara live. Nanti bisa di-unmute, silakan. Kalau untuk skill sebenarnya tekniknya itu sama, ya, dasarnya sih sama semua ya. Teknik fotografi sebenarnya sama semua kalau untuk skill. Sebenarnya sih aku tertarik untuk motret di luar foto stage ya. Terutama misalnya kayak kemarin ya kayak sebenarnya saya pengen banget foto olahraga cuma belum ada akses ke situ. Kalau untuk skills maksudnya untuk ya emang teknik dasarnya sebenarnya sama semua sih kalau untuk fotografi sih kalau menurut aku pribadi ya. Tinggal kita bagaimana beradaptasi di lingkungan kerja kita itu aja sih. Ya pasti beda kalau misalnya ketika kita memotret hiburan dengan memotret street fotografi, memotret misalnya demo kemarin segala macam, itu pasti semua punya apa ya istilahnya, bukan etika sih ya, ada pasti pelaksanaan di lapangan pasti akan beda-beda semuanya sesuai dengan kondisinya. Nggak mungkin kan kita motret di demo
apa yang kita terapkan selama ini di foto ketika apa yang kita lakuin di foto panggung kita lakuin di foto demo nggak akan bisa. Emang harus ada ya kalau misalnya di demo itu harus ada ini kan, kita harus belajar survival kayak gitu. Oke, bisa di Nurul gimana? Udah puas belum sama jawabannya Jose? Aku malah jaringannya putus, Nurul. Oke, kalau gitu Adit. Tadi Adit katanya mau tanya live langsung sama Jose. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Jose? Sehat? Alhamdulillah, waras. Ya. Kalau dari dulu memang kamu antara waras dan tidak waras, bedanya tipis lah. Ya, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu kan dulu kamu pernah demam berdarah ya. Terus masuklah darah-darah teman-teman ini, donor darah ini kayak saya, Tomo itu yang paling banyak, terus Chandra. Nah itu mempengaruhi kewarasan nggak ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, ketika Kakak Jose mau mendokumentasikan atau mengambil dokumentasi untuk event, apakah ada sebuah ritual tertentu yang saya harus bisa menyesuaikan suasana dari event tersebut? Itu aja. Matur nuwun Ibu host. Matur nuwun. Ya. Oke. Kalau pertanyaan pertama ya sedikit banyak lah adalah apa itu yang nggak enak dijelasin kalau live ini ya. Tapi ya terima kasih buat teman-teman yang dulu sempat menyumbangkan darah buat seorang anak kos yang nggak bisa pulang lebaran karena kena demam berdarah. Pertanyaan kedua, kalau untuk ritual sih aku sebenarnya biasanya begini, kalau emang aku dapat akses full, aku harus mengikuti mereka dari awal, mengikuti mereka dari rehearsal, dari latihan, segala macam, blocking. Jadi datang dari awal, kemudian ngikuti mereka dari latihan, terus lagi make up, lagi melihat kegugupan mereka ketika akan naik panggung, melihat suasana panggung, melihat suasana lapangan, segala macam. Kenapa itu harus dilakuin? Ya biar kita ngerti ketika acara berlangsung, kita udah bisa menempatkan diri di mana. Jangan sampai kita mengganggu kenyamanan penonton yang udah bayar. Walaupun misalnya aku dibayar untuk mendokumentasikan, tapi penonton yang lebih berhak untuk menikmati acara tanpa gangguan sama sekali, walaupun dari seorang fotografer yang di-hire oleh acara itu kayak gitu. Kayak gitu Mas Adit. Semoga menjawab. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Kayaknya Dedi nih, dari tadi mau tanya Ded. Kan udah sisiran tadi. Aku malu sama Mas Dedi, langsung tutupin ah. Malu, gondrong beneran. Halo, Mas Gondrong, mana Mas Gondrong? Iya, Dedi, tanya Ded. Oke, tersun. Mas serius sih, Ya, serius. Assalamualaikum. Ya. Nah, aku sebenarnya mau cerita aja gitu. Jadi suatu hari ada event di Bentara ya. Kita ketemu ya Mas Yose ya. Ada event musik. Iya. Itu setelah sekian lama kita nggak bertemu bahkan gitu, sosok Yose yang wes gitu ya tiba-tiba muncul dengan kameranya gitu. Aku mikir ngapain ya gitu kan. Tapi ketika ternyata dirimu mempositioningkan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh penonton yang lainnya, aku hanya mengamati dari jauh dan oke, kancaku seru ya gitu kan. Nah, yang menarik adalah ketika ada seorang fotografer yang lain gitu.
Aku lupa namanya Mas Yose. Aku lupa, cuman aku pernah ngobrol sama dia terus dipikirnya aku ngapain Mas, karena dia tahu aku juga bikin video gitu, terus lagi bikin video enggak, bikin nonton. Tapi dia menyebut aku lagi ini ada temanku juga, aku nunjuk Yose gitu, dan ternyata ada sesuatu yang membuat aku jadi bangga menjadi temannya Yose adalah ternyata mereka mengagumi Yose, seorang fotografer itu gitu. Wis gitu. Wah, kenal Mas Yose. Wah, fotografer handal itu buat panggung Mas. Gitu. Salah satu yang disegani gitu ya. Jadi beneran ini aku belum pernah cerita sama Yose. Terus aku langsung koncoku kuliah gue gitu kan. Wah, iya udah akhirnya. Ya dari situ aku yakin ternyata memang Yose sudah menemukan jalannya gitu, dan keren Yose gitu. Terus tapi aku minta maaf tuh yang proyek Kemenak kita belum jadi ya. Galeri 2 lagi jalan nih, semoga aku bisa. Ntar aja offline aja ngobrolnya, offline aja kalau masalah itu nggak enak. Ya itu aja sih, lebih ke proyek Kemenak. Aku Kemenak lagi. Aku proyeknya. Oh kan jadi banyak nyampe ya. Makasih loh. Ya itu. Dari ketemuan itu yang singkat, dan menurutku ya akhirnya aku bisa menyebut seorang kawan yang bernama Yose adalah fotografer handal untuk panggung. Keren Yose. Semangat terus ya, sehat terus ya. Udah gitu aja. Nggak ada pertanyaan. Sebenarnya sih aku berusaha untuk konsisten aja sih Dad dengan apa yang aku lakuin Dad. Oke. Jadi apa yang aku lakuin juga sedikit banyak ya belajar banyak dari seorang Dedi yang dari zaman kuliah, Edan dengan filmnya. Iya. Kemarin habis dikritik Tomo aku. Iya, aku captionku habis dikritik Tomo nih. Mana Tomo? Dengan kesungguhan. Ya ternyata konsistensi penting. Nyambung lagi bahwa konsistensi penting, dan ya sadar atau tidak harusnya di titik kita sekarang ya kita harus menjadi diri kita gitu, malah bukan jadi diri orang lain kan. Ya insya Allah semuanya bisa terkabul tuh teman-teman semuanya, termasuk Yose yang konsisten dengan apa yang dipilih gitu, keren. Oke, wes, suwun, monggo ganti yang lain. Terima kasih. Ini info dari Santi, 12 menit lagi off. Oke, jadi ini saya bacakan tentang kesimpulannya. Nanti setelah ini bisa dilanjut lagi setelah offline. Gitu ya Santi ya? Bisa ya? Atau gimana, Sugi? Iya kan, silakan. Oke, jadi hasil diskusi kita malam ini dengan Jose, kalau boleh diambil highlight-nya itu, kalau mau handal di fotografi, basicnya itu harus suka. Kayak tadi Jose kan dia sudah suka dengan dunia fotografi sejak SMA, kemudian kuliah mulai ikut Prisma, dan setelah kuliah baru dia benar-benar nemuin passionnya di fotografi setelah magang. Kemudian untuk fotografi basicnya harus bisa foto untuk semua objek atau tema. Manfaat kuliah ilmu komunikasi dengan dunia fotografi yang sekarang dia geluti adalah ya karena kita anak komunikasi, otomatis kita harus punya skill untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ini kalau buat saya build networking. Itu hal yang sama juga di yang Jose lakukan. Jadi dengan menjual diri itu itu juga memperluas networking, untuk negosiasi juga. Terus kita kalau nulis caption di sosmed itu kan juga perlu skill. Nah, sebenarnya ilmu komunikasi itu
kita dapat ilmunya di situ. Kelebihan anak komunikasi, kita harus pinter bisa ngomong. Kalau kata temanku, lamis, lambe manis. Kemudian untuk bisa handal di fotografi, kita juga harus sering praktis. Kemudian harus nggak pernah berhenti belajar. Dan yang paling penting adalah konsisten. Berarti sekarang Jose tag-nya Jose konsisten atau gimana nih? Jose botak aja deh. Jose botak tetap forever. Oke, jadi itu kalau tadi dari hasil diskusi saya bisa menyimpulkan itu kalau ada yang kurang mungkin saya bisa dikasih tahu kalau misalnya saya ada yang terlewat. Kemudian ini Mbak Mami minta closing statement dari Jose. Apa Jose? Closing statement-nya sebelum offline nih. Apa ya? Ya kalau misalnya untuk dari berkaitan dengan apa yang aku lakuin sih ya itu konsisten, jangan pernah berkecil hati dengan apapun yang kalian lakukan. Emang ya persaingan pasti ada, jadi ya usahakan untuk tampil beda dalam artian ketika semua seragam, cobalah untuk menjadi sesuatu yang berbeda. Kemudian saya mencoba meneruskan dari Pak Lek saya, pesannya begini zaman dulu waktu saya kecil. Ya sih, kamu itu harus lebih baik sedikit tapi banyak daripada banyak tapi sedikit. Silakan terjemahkan sendiri teman-temannya apa artinya maksudnya. Kayak gitu. Terima kasih. Mas Jose, dari saya ada sedikit request nih. Mungkin bisa disampaikan 1-2 hal saran untuk adik-adik kita calon mahasiswa dan mahasiswi komunikasi tentang profesi yang dijalani saat ini. Oke. Teman-teman buat teman-teman yang akan memilih komunikasi berkaitan dengan fotografi adalah fotografi itu adalah ketika kita berbicara suatu peristiwa dengan gambar. Itu adalah bentuk komunikasi, salah satu bentuk komunikasi. Ya, apa ya? Aku ya bingung ya. Ya, semoga kalian tidak salah jurusan aja sih. Maksudnya tidak menyesal memilih komunikasi. Senang-senang aja dengan apa yang kalian pilih deh sebenarnya. Maksudnya ketika masuk komunikasi, jangan membatasi pada satu hal. Walaupun tadi aku bilang, maksudnya selama kuliah pelajari aja semua. Lama-lama kan akan memokus sendiri apa yang mau dipilih, apa yang mau dijalani dalam hidup. Asik, berat banget ngomong. Ya gitulah kira-kira Sati. Oke, terima kasih. Oke, jadi terima kasih Jose dan teman-teman yang malam ini sudah meluangkan waktu walaupun long weekend, family quality time, tapi masih bisa menyempatkan waktu 1 jam ketemu sama teman-teman komunikasi 98. Ya ampun kangen loh nih. Kita kapan lagi mau reuni? Atau kita mau jadi panitia untuk 20 tahun berkaryanya Jose? Gimana? Aduh, tolong cari sponsor dulu aja. Ada Pak Adit Kadin tuh kan. Nah, dia kan networkingnya juga oke punya tuh di Semarang. Halo. Jadi demikian sharing knowledge tentang stage fotografi dan basic fotografi dengan Jose. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi adik-adik calon fotografer atau adik-adik yang mau masuk program jurusan ilmu komunikasi. Semoga ilmu ini bermanfaat. Demikian, amin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.